Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini bertemu lagi dalam pembelajaran daring berbeda. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Saya minta coba yang memimpin berdoa. Kemarin siapa yang memimpin berdoa? Aziz. Nah, sekarang yang memimpin berdoa membaca Al-Fatihah. Yang mau sekarang siapa mengacung? Yang mau mengacungkan tangan untuk memimpin berdoa membaca Al-Fatihah? Ya wis, Denis ayo membaca Al-Fatihah dimulai bila dulu. Mulai? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cuplikan pembelajaran jarak jauh atau daring yang saya lakukan bersama murid saya dari SDN Mulyorejo 1 kelas 6. Sebelum saya memaparkan presentasi penerapan profil pelajar Pancasila, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Julistri Lestari SPD, Satuan Pendidikan di SDN Mulyorejo 1 237 Surabaya. Saya mengajar guru kelas 6. Saya adalah guru yang ditugaskan sekolah kami untuk mewakili kegiatan diklat profil pelajar Pancasila yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selama 3 hari mulai tanggal 19 sampai 21 Januari, saya memperoleh banyak pengetahuan tentang pendidikan yang berkarakter Pancasila. Setelah itu, saya sebagai agen profil pelajar Pancasila mendapat tugas untuk segera saya laksanakan. Di presentasi ini saya membahas tentang 1. Diseminasi profil pelajar Pancasila. Kedua, membuat RPP yang terintegrasi profil pelajar Pancasila. Ketiga, membuat media pelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu melakukan presentasi kepada siswa saya dalam bentuk kegiatan belajar mengajar daring, dan yang kelima, selesai. Diseminasi profil pelajar Pancasila. Sebelum melakukan diseminasi profil pelajar Pancasila, saya terlebih dahulu mengajak seluruh tenaga kependidikan di sekolah kami untuk bergabung menjadi penggerak profil pelajar Pancasila. Di sini akan saya tampilkan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam profil PPP SDN Mulyorejo 1. Ini adalah Bapak Kepala Sekolah bersama guru kelas 1, 2, 3, dan 4. Profil pelajar Pancasila SDN Mulyorejo 1 237 Surabaya selanjutnya adalah guru kelas 5, 6, guru PJOK, guru bahasa Inggris, dan guru pendidikan agama Islam. Tidak hanya kepala sekolah dan guru yang menjadi penggerak atas suksesnya profil pelajar Pancasila. Tenaga kependidikan yang lain juga ikut bergabung menjadi penggerak, seperti tenaga kebersihan, tenaga keamanan, penjaga sekolah, pelatih, bahkan tenaga administrasi atau TU di sekolah kami. Di sini saya tampilkan cuplikan diseminasi yang kami selenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Januari yang dihadiri oleh kepala sekolah, pengawas, agen profil pelajar Pancasila, dan peserta diseminasi, yaitu semua guru dan tenaga kependidikan.
Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring yang saya buat yaitu seperti biasanya ada nama sekolah, yaitu sekolah kami SDN Mulyorejo 1, kelas yang saya ajar yaitu kelas 6, semester 2, tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 1. Waktunya 4 kali 25 menit atau 100 menit. Hari dan tanggalnya yaitu hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Pembagian materinya 30 menit dan kegiatan mandirinya 70 menit. Pada RPP yang terintegrasi pada PPP atau Profil Pelajar Pancasila juga akan ditemui kompetensi dasar dan materi. Pada pembelajaran 1 ini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Materi pokoknya yaitu tentang pidato dan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki. Tujuan pembelajaran juga disebutkan di sini, yaitu ada 5 dan semuanya terintegrasi dengan KD serta materinya. Ketika menginjak langkah-langkah kegiatan pembelajaran, maka pada saat inilah 6 profil pelajar Pancasila ditampakkan. Di sini seperti saya uraikan ya, nomor 1, guru membuka pertemuan melalui sapaan chat WA. 2, setelah dibuka dengan sapaan chat WA, guru mengajak untuk berdoa bersama dengan membaca bacaan Al-Fatihah dan mengingatkan selalu dengan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, ketika membaca Al-Fatihah itu, imtak sudah dimasukkan. Ketiga, guru membagikan link absen yang harus diisi oleh masing-masing siswa secara mandiri. Ini karakter mandirinya. Kemudian yang keempat, guru memberitahu bahwa hari ini akan diadakan daring tatap muka yang diadakan pada jam yang telah ditentukan. Link WA forum sudah dibagikan di grup pada hari sebelumnya. Kemudian yang kelima, setelah siswa masuk room atau forum, siswa diajak berdoa bersama lagi. Ini termasuk imtak, membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berarti berpikir global. Keenam, siswa diajak menyaksikan tayangan atau presentasi tentang tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekolahku, pembelajaran 1. Saya membuat materinya berbentuk PowerPoint yang kemudian saya bentuk menjadi video, saya convert menjadi video. Setelah menjadi video, saya masukkan ke channel YouTube supaya anak-anak bisa menyaksikan sewaktu-waktu tanpa harus mendownload. Karena kalau mendownload itu menghabiskan memori, alasan siswa-siswi kami. Sambil menyaksikan presentasi, siswa juga diajak bertanya jawab, menjawab pertanyaan yang muncul dalam tayangan. Nah, ini termasuk bernalar kritis. Dan berdiskusi mengisi soal-soal tentang ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Ini termasuk gotong royong karena berdiskusi. Untuk tugas akhir, siswa diajak membuat rencana karya, yaitu membuat poster atau buklet sederhana. Sifatnya ini mandiri. Dan tidak lupa siswa diminta mengerjakan tugas menjawab pertanyaan pada link soal yang sudah dibagikan di grup WA. Di akhir kegiatan, siswa diajak melakukan refleksi dan berdoa bersama untuk menutup kegiatan. Ini termasuk imtek. Lalu media pembelajaran yang saya gunakan yaitu video pembelajaran tema 7, subtema 1 pembelajaran 1 yang berbentuk YouTube. Kemudian WhatsApp, MS Office 365 untuk absen dan soalnya, dan gambar. Sumber dan bahannya dari buku, penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di akhir kegiatan saya melakukan refleksi.
membuat media pembelajaran dengan terintegrasi profil pelajar Pancasila. Untuk saya selalu membuat PowerPoint yang akan saya tampilkan ketika saya melakukan tatap muka atau daring, pembelajaran jarak jauh. Tapi tidak hanya untuk pembelajaran jarak jauh, saya juga kadang menyampaikan langsung PowerPoint-nya itu saya sampaikan ke WA Group. Tapi kadang-kadang karena ada beberapa HP anak-anak yang tidak dilengkapi WPS yang bisa membuka, saya lalu mengkonvert dalam bentuk video. Nah, video ini kalau di-download akan memakan RAM atau memori yang besar, akhirnya saya masukkan ke dalam channel YouTube supaya bisa diunggah, dilihat sewaktu-waktu. Memang di sini akan memakan kuota, tapi itu jauh lebih baik daripada anak-anak tidak menerima materi. Nah, PowerPoint yang saya buat ini bisa diisi suara. Jadi selain penampilan yang berbentuk slide, tapi juga ada keterangannya dari suara yang saya masukkan di sini. Di sini saya tampilkan cuplikan PowerPoint yang sudah saya convert menjadi video dan sudah saya unggah ke channel YouTube sekolah yang bisa kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar daring. Pada pagi hari ini kita sudah sampai di tema 7 yang berjudul kepemimpinan. Kita ada di subtema 1 pembelajaran 1. Bu Yustri harap kamu dalam keadaan sehat, bergembira, dan selalu bersemangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita biasakan untuk selalu berdoa bersama, membaca Pancasila, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama sesuai agama dan keyakinanmu masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di channel YouTube sekolah kami, kemudian video ini yang saya buat, saya unggah, dan saya ambil link URL-nya dan saya bagikan ke anak-anak untuk materi pembelajaran pada hari yang sudah saya tentukan. Nanti bisa kita lihat bersama link YouTube tersebut. Pembelajaran jarak jauh atau daring, profil pelajar Pancasila. Untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, tatap muka, atau daring, saya menggunakan forum atau room WA. Mengapa saya menggunakan ini? Tidak seperti Zoom, Skype, Google Meet, atau Microsoft Teams. Dalam kegiatan daring mengharuskan host atau peserta di daring mendownload aplikasi tertentu. Untuk forum atau room WA ini cukup guru atau hostnya saja yang memiliki aplikasi atau akun Facebook dan Messenger. Peserta tidak perlu mendownload apapun. Bagi saya ini sangat sederhana dan tidak membuat bingung peserta atau murid saya, karena mereka cukup mengcopy atau menyalin link yang saya kirimkan di grup WA dan mereka tinggal menempelkan link tersebut ke Google Chrome. Begini langkah-langkahnya. Setelah saya mendownload dan memiliki akun Facebook, saya melengkapinya dengan mendownload Messenger. Karena saya sebagai host harus mendapatkan link yang diperoleh dari Messenger itu. Lalu link yang saya dapatkan dari Messenger itu saya bagikan ke grup WA untuk mengundang murid saya sebagai peserta atau tamu.
Nah, setelah peserta atau tamu atau murid saya ini mendapatkan link, segera menyalin dan menempelkannya ke Google Chrome. Dan setelah mereka masuk ke dalam room sebagai tamu, maka kegiatan daring tatap muka segera bisa dimulai. Jadi, seperti itulah pembelajaran jarak jauh atau daring yang saya lakukan secara live streaming bersama murid-murid saya. Pada kesempatan kali ini akan saya sebutkan kelebihan dan kekurangan forum atau room WA yang saya rasakan. Kelebihannya yaitu 1. Peserta yang diundang tidak perlu mendownload aplikasi apapun di ponsel mereka, karena cukup host saja yang memiliki aplikasi Facebook dan Messenger. Durasi atau waktu bisa lebih lama hingga 1 jam tanpa iklan dan gratis, karena mungkin sudah didukung oleh Facebook. Koneksi internet cepat dan bisa memanggil hingga 50 peserta ke dalam forum atau room. Tapi ini hanya sementara saja, ketika sudah lebih dari 1 jam, maka internetnya pun akan membutuhkan koneksi yang lebih lagi. Keempat, juga bisa share media seperti video, PowerPoint, dan lain-lainnya. Kelima, dan masih ada lagi kelebihan yang lain yang tidak mungkin bisa saya berikan lagi di lain kesempatan. Selain ada kelebihannya, tentu ada kekurangan yang saya rasakan untuk forum atau room WA ini. Kekurangannya adalah 1. Tidak ada layanan record atau merekam, sehingga saya harus melakukannya menggunakan HP atau tripod untuk merekam kegiatan saya. Kedua, jika peserta lebih dari 20, susah bahkan tidak bisa share media. Ketiga, tidak ada fitur chat ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan keempat, suara host bisa tiba-tiba hilang jika peserta membuka speaker secara bersamaan atau waktunya sudah semakin lama. Dan 5, masih ada kekurangan lain yang akan saya sebutkan di lain kesempatan. Dan inilah cuplikan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring tatap muka bersama murid-murid saya yang saya rekam menggunakan HP yang dibantu dengan tripod. Demikianlah presentasi penerapan profil pelajar Pancasila dari saya, Guru SDN Mulyorejo 1. Jika ada kesalahan atau salah ucap atau salah ketik, saya mohon maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.